Oke, hari ini adalah vlog hari kedua atau vlog kedua yang hari ini gue pengen cerita tentang gimana ceritanya gempa Lombok 2018 akhirnya menginspirasi gue membangun mancon.id dan bangun properti sendiri. Jadi sama-sama kita tahu bahwa 2018 pada saat Asian Games itu kita mengalami sebuah bencana ya, sebuah duka di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Lombok gitu ya. Kita mengalami sebuah bencana gempa yang mana cukup memprihatinkan dan juga banyak waktu itu harus bangunan yang direhabilitasi gitu kan. Nah, gempa Lombok 2018 ini bertepatan dengan Asian Games, kemudian ternyata gempa Lombok ini juga nggak cuma di Pulau Lombok ya, sampai di Pulau Sumbawa juga gitu. Itu yang setahu gua gitu ya. Mungkin Bali juga kena, tapi mungkin nggak sedestruktif yang ada di Pulau Lombok ataupun di Sumbawa gitu. Jadi gempa Lombok 2018 ini kemudian kenapa yang menjadi titik yang cukup menyentuh bagi gua gitu kan. Kenapa gempa Lombok ini menyentuh bagi gua? Karena kalau dipikir-pikir kan ya maksudnya bukannya juga gimana ya, maksudnya musibah itu kan terjadi di banyak tempat juga di Indonesia gitu, artinya ada gunung meletus, ada gempa di banyak tempat gitu. Mungkin kalau di tempat lain gue cuman yang kayak empati kasihan yang sekedar ya udah ada saudara gue yang terkena bencana gitu, tapi kenapa gempa Lombok ini lumayan ya membuat lebih kena ke gue gitu kan. Karena sebetulnya gempa Lombok ini kan tadi gue bilang mengenai juga yang namanya Sumbawa Barat. Ya, Sumbawa Barat itu kalau lu tahu ada yang namanya Tambang Nyumon, kemudian kalau lu pernah makan ayam Taliwang, nah Kecamatan Taliwang tuh adanya di Sumbawa Barat gitu. Jadi di Sumbawa Barat ada kayak gitu. Nah kemudian di sebelah utaranya Sumbawa Barat ada yang namanya Kecamatan Seteluk. Kecamatan Seteluk ini salah satu produk pekerjaan warganya ya adalah waktu itu produksi emas tambang gitu ya, tambang dari gunung-gunung gitu. Jadi gunung-gunung itu pada berlobang-lobang, tambangnya dari gunung tersebut gitu. Jadi tambang gunung gitu. Nah, Desa Seteluk ini adalah tempat gua melaksanakan kuliah kerja nyata KKN ya, program pengabdian masyarakat, apa pokoknya KKN PPM UGM di tahun 2017. Singkat cerita, pada tahun 2018 itu kan ya karena gue udah berteman ya dengan yang seumuran di sana, temenan di Facebook gitu-gitu biasalah di Instagram. Kemudian kalau nggak salah waktu itu anaknya Pak RT, Pak kepala desa bener, bukan Pak RT, itu nge-DM di Facebook, "Bang, ini kita kena gempa juga." Itu beberapa hari setelah berita gempa Lombok, jadi nggak yang pas hari H gitu kan. Kemudian dia cerita, ini orang tua, jadi dia nyebutin beberapa orang tua yang gue juga kenal gitu ya. Karena waktu pada saat kakak ini kan membantu banget mereka terhadap program, juga mereka sangat baik gitu ya sama gue dan teman-teman gitu. Jadi ya terkenang lah. Bapak kemarin sama kakek nenek waktu gempa itu kan mati lampu ya. Jadi tiba-tiba switch off gitu, mati lampu semua. Karena mungkin itu sistem fail safe-nya dari PLN juga mungkin kan, dari trafonya. Jadi waktu pada saat gempa, di detik-detik pertama itu terjadi mati lampu. Dan itu kan gempanya tengah malam kan. Tengah malam apa mau mendekati subuh gitu. Pokoknya masih gelap. Jadi mereka kaget, gempa begitu kenceng, lampu mati, ya kan? Akhirnya sih orang-orang ini kan mau evakuasi, mau kabur, itu kan jadi apa ya? Jadi sulit gitu. Bayangin aja, misalnya nggak usah gempa deh. Kalau lu baru bangun tidur, dibangunin kaget yang tiba-tiba gitu, bangun. Pas bangun kan masih loading kan, masih belum hidup istilahnya, nyawanya masih ketinggalan di langit gitu. Apalagi ini posisi gempa, mati lampu, gelap, jadi kayak bangun, kita diteriakin gempa segala macem, tapi kita nggak bisa kabur gitu. Kabur susah karena gelap kan.
juga masih belum sadar 100% orang lagi tidur. Akhirnya, tapi alhamdulillah semua yang gue kenal itu selamat ya, dalam arti nggak ada luka pun nggak ada gitu. Akhirnya mereka sempat tinggal di lapangan, jadi di dekat situ tuh ada lapangan bola kan, lapangan bola Kelanir apa ya, khususnya di desa Kelanir sih. Kalau Seteluk itu kan kecamatan ya. Kalau tempat subunit tempat gua kakak namanya Kelanir. Jadi lapangan Kelanir itu dijadiin kayak tenda darurat. Mereka ada kali seminggu nggak mau pulang karena kan selama beberapa hari tuh, 1 apa 2 hari setelah gempa besarnya masih ada gempa-gempa lagi kan. Mereka takut nanti, takutnya setelah setelah gelap lagi gitu kan, gempa lagi, mati lampu lagi, pokoknya mereka trauma lah, kabur dari posisi gempa yang sangat gelap itu. Jadi mereka nggak mau ya semacam trauma tinggal di rumah gitu kan. Nah kemudian itu makanya kenapa gempa Lombok menjadi memori tersendiri buat gua gitu, karena di situ ada tempat KKN kan. Kalau lu pernah kuliah kemudian KKN yang bener-bener bukan ikhlas atau enggak ya, tapi bener-bener lu bergabung dengan masyarakatnya gitu, pasti masih keinget lah sama mereka sampai sekarang gitu kan. Karena mereka berjasa pada saat kita KKN dan kemudian mereka jadi keluarga kita gitu. Dan kebetulan 2017 itu kan juga posisinya KKN lebaran di sana kan, lebaran di posisi tempat KKN. Jadi ya kita merasakan lebaran, mungkin di hidup gue pertama kali nggak lebaran sama keluarga ya di tempat KKN itu. Makanya itu menjadi sebuah memori yang benar-benar gue ingat gitu kan. Kemudian setelah itu di kampus gue sendiri di Universitas Gadjah Mada waktu itu ada program mengirimkan relawan. Jadi relawan ini apa ya bahasanya gue lupa sih. Tapi kalau di antara kitanya, maksudnya antara mahasiswa tuh bilangnya KKN bencana. Bukan KKN yang bencana, tapi KKN kebencanaan gitu. Karena kan KKN tuh ada ininya ya, ada periodenya ya. Periode yang normal tuh kan antar semester 6 ke 7. Itu yang paling banyak tuh. Nah, kadang-kadang KKN itu ada masalah SKS, ada masalah apa yang akhirnya kita nggak bisa KKN. Makanya kelewat tuh KKN 6 ke 7-nya, ya kan? Akhirnya kalau orang yang mengejar lulus kan masa harus ngikut tahun depannya. Kan itu pas banget, berarti dia dari semester 8 ke 9 kan. Berarti dia harus KKN dulu baru bisa lulus kan. Nah, supaya nggak gitu, supaya tetap bisa 4 tahun, jadi ngambillah KKN yang kayak gitu, KKN kebencanaan. Waktu itu dari sipil ngirim juga KKN kebencanaan. Jadi tugasnya waktu itu ya pertama membantu, kedua karena kita basicnya semua sipil kan, jadi nanti ada dosen-dosen juga di sana di Lomboknya untuk program rehabilitasi gitu. Gue juga pernah cerita sama teman waktu S2 ya, teman S2 waktu dia S1 tuh kan pernah gempa Padang ya. Gempa Padang itu tugas dia juga semacam kayak KKN gitu, dia ngasih stiker ke rumah-rumah. Jadi kayak ada kuning, hijau, merah gitu. Kalau hijau rusak ringan, kalau kuning rusak yang medium, kalau merah rusak berat, kayak gitu-gitulah. Nah, setelah selesai KKN-nya, kebetulan salah satu orang yang ikut KKN itu adalah teman baik gua ya, Ridwan namanya. Karena dia memang juga pinter banget orangnya, jadi dia ngerti lah apa yang dia lihat dan apa yang menjadi masalah di sana. Jadi waktu itu kita ngobrol. Kalau nggak salah sih gue punya podcastnya ya. Waktu itu kalau nggak salah gue sama Ridwan tuh ngobrol direkam. Tapi gue nggak tahu masih ada podcastnya apa nggak. Jadi dulu gue tuh pernah bikin podcast gitu ya. Nggak tahu ada apa nggak tahu. Kalau ada nanti gue kasih di deskripsi ya. Kalau gue nemu. Kemudian itu full percakapannya dan itu menurut gue keren banget sih. Bercakapan dengan Ridwan itu. Jadi intinya di Lombok itu kan bangunan banyak yang tiba-tiba roboh ya. Bukan tiba-tiba roboh karena diam, karena gempa itu. Maksudnya gempa terus roboh gitu.
Nah, yang menjadi masalah adalah gak semuanya bangunan itu roboh itu karena kekuatan gempanya. Jadi misalnya nih ada satu daerah bangunan roboh semua kan, itu belum tentu karena gempanya sekencang itu. Kita bisa mendapatkan di daerah yang berbeda dengan, ya anggaplah skala Richternya atau magnitude sama ya. Gue juga nggak ngerti sih sistemnya gimana. Mungkin kalau ada yang anak geologi bisa komen ya. Tapi intinya anggaplah gempanya sama persis. Bisa jadi satu daerah tuh ya adem ayem aja, satu daerah tuh bisa hancur gitu. Nah saat itu Ridwan cerita bahwa bangunan-bangunan di sana itu tuh banyak yang kurang standar secara struktur bangunannya. Terutama bangunan yang beton bertulang ya. Beton bertulang tuh anggap aja rumah lu sekarang ini. Jadi ada beton, ada kolom, ada balok, ada tembok. Itu bangunan beton bertulang. Gampangnya kayak gitu. Bangunan rumah lu sekarang ini itu rumah beton bertulang. Itu banyak yang nggak sesuai dengan standar pembangunannya. Makanya si Ridwan bilang malah banyak rumah tradisional yang selamat, utuh bahkan. Istilahnya pada saat gempa itu yang jatuh tuh satu-satunya barang yang jatuh itu cuman kayak gelas-gelas, foto gitu-gitu. Jadi malah rumah tradisional yang lebih awet gitu kan dibandingkan dengan rumah yang beton bertulang. Nah itu penyebabnya katanya adalah kurang ada standar di sana. Kan mereka berkeliling ya sama dosen juga. Sama dosen juga berkeliling, kemudian mereka melihat tuh dosen gue kan ada yang udah jago banget di struktur itu tahu lah penyebab kegagalan bangunan tuh kayak gimana gitu. Jadi dia udah dari tipe runtuhnya tuh dia udah ngerti, oh ini kira-kira gara-gara ini gitu kan. Jadi mereka bilang contoh banyak standar ada yang namanya konsep balok kolom, sambungan balok kolom. Jadi kalau ini kolom ya, ini kolom, ini balok. Ini kan balok numpuk ke kolom, duduk gini kan. Nah, kita kira kalau ngebangun itu gini model cara bangunnya. Jadi ini tulangan kolom dicor, ini tulangan balok dicor, udah jadi balok numpuk ke kolom. Padahal harusnya gampangnya adalah ada yang namanya panjang penyaluran kan. Panjang penyaluran tuh gampangnya gini. Tadinya posisi duduknya gini. Ini balok duduk di atas kolom. Harusnya mereka tuh begini. Gitu. Saling mengikat. Satu. Kemudian dari kolom ada semacam apa ya namanya? Angkur stek gitu. Jadi ini kolom nih. Kemudian ada angkur stek. Kemudian baru ada dinding. Jadi dinding itu ditahan oleh kolom. Nah ini mungkin memang sangat teknikal ya. Tapi intinya ada hal-hal krusial yang terlewatkan pada bangunan sederhana. Ya. Kemudian selain Ridwan juga waktu itu cerita dosen guanya itu di kelas gitu kan. Dosen gua tuh bilang gini, sebenarnya kita ini sebagai engineer itu tanggung jawab kita loh mas. Tanggung jawab kita dalam arti kita tuh sebagai engineer nggak cuman harus kerja di perusahaan besar aja gitu kan, maksudnya kayak konstruksi BUMN karya misalnya, kemudian di PU, di konsultan besar kayak Wiratman dan lain sebagainya. Tapi juga sebenarnya bangunan-bangunan sederhana nih ya istilahnya ada tanggung jawab kita lah di sana gitu kan. Nah itu yang menjadi juga pengingat bagi gue, oh iya ya, kita sebagai engineer nih jarang ada yang bertanggung jawab di sana gitu. Mungkin ada lah, tapi nggak masif. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau lu tanya PTN besar ya, kayak lu tanya di UGM aja, kebanyakan lulus mau kemana sih? Lulus mau jadi kontraktor. Lulus mau kemana sih? Mau jadi PU. Konsultan aja mungkin masih jarang ya, karena mungkin kurang promosi juga sih konsultannya. Tapi ada misalnya pengen kerja di Royal Haskoning, ya, pengen kerja di Wiratman,
yang konsultan-konsultan besar gitu. Tapi yang peduli dengan bangunan-bangunan sederhana ini rada kurang. Nah sekarang kenapa sih bangunan sederhana ini kurang diperhatikan gitu kan? Apakah salah pemerintah atau salah siapa sebetulnya? Ya kalau salah-salahan sih nggak akan ada habisnya ya. Cuman gue mengerti sih kenapa pemerintah kurang sosialisasi. Karena sebetulnya volume pekerjaannya atau volume proyek di bangunan sederhana ini sangat besar. Jadi kalau misalnya harus disosialisasikan, pasti biayanya besar satu kan. Kedua, akhirnya mungkin disosialisasikan dengan buku ini ya. Jadi sebetulnya udah ada rencana atau guideline untuk membuat bangunan sederhana ya, yang satu lantai. Jadi minimal tulangan berapa, pondasinya kayak gimana itu udah ada semua. Mungkin itu salah satu upaya pemerintah untuk bisa menstandarkan bangunan itu ya. Dan juga sebetulnya proteksi pertamanya yang ada di pembangunan bangunan sederhana itu sebenarnya ada di IMB dan PBG. IMB atau PBG ya. Kalau nama lamanya kan IMB, sekarang namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Kenapa? Karena di dalam PBG itu kan kita melampirkan gambar untuk diteliti oleh asesor dari pemerintah gitu kan. Jadi sebetulnya udah terseleksi dari situ. Tapi masalahnya itu kan baru gambar perencanaan. Pada saat pelaksanaan gambar itu cuman dilihat denahnya doang. Detail-detailnya nggak dibaca. Jadi sengkangnya nggak pakai insert ya, nggak pakai kait. Kemudian nggak ada panjang penyaluran 40 kali diameter tulangan. Kemudian pondasinya nggak ada, misalnya kayak kejadian di Padang tuh ya, itu mah gila, langsung slope nggak ada pondasinya. Nah itu kayak gitu. Jadi antara gambarnya mah bilang ada gitu, pondasinya udah lengkap semua, ini tulangannya, ini spesifikasi betonnya, ini titiknya, kemudian ini tempatnya dan lain sebagainya. Tapi pada saat pelaksanaan itu kurang dilaksanakan. Sama juga pekerja konstruksi itu kebanyakan, ini yang gue lihat ya, kalau di bangunan sederhana itu kebanyakan karena owner nggak ngerti, jadi istilahnya si tukangnya ini yang ngelit gitu. Dalam artinya ini saya punya ilmunya, bapak ibu nurut aja gitu kan. Tapi akhirnya mungkin kita pernah lihat video di internet tentang waktu itu misalnya masang bata ya, harusnya silang-silangan gitu, tapi ini pengennya ditumpuk aja. Kemudian ada yang modelnya waktu itu septic tank. Septic tank itu di saluran pembuangannya harusnya diendapkan dulu, ini langsung dibuang ke got ya. Mana dibilangnya ada remote otomatis dan lain sebagainya lagi ya kan, kayak gitu-gitu. Kemudian selanjutnya itu yang kurang bisa disosialisasikan. Jadi masih kebanyakan mereka yang ngelit gitu. Jadi kalau ada hal yang salah, kita juga sebagai owner mungkin nggak berani ngomongnya gitu kan. Nah, kemudian berarti kan masalahnya di dalam kayak gini tuh edukasi ya. Edukasinya tuh gimana sih? Edukasinya tuh apakah dilaksanakan apa enggak gitu kan. Kalau ngedukasi itu, kalau kebanyakan yang gue lihat itu menyasar dua jenis orang. Ya, kalau misalnya lu lihat edukasi yang ada di internet, di Instagram yang di promo-promoin itu menyasarnya kedua orang. Yang pertama adalah untuk kontraktor ya. Itu juga kebanyakan dari sisi bisnis, dari marketing operasional gitu. Jadi bagaimana cara mendapatkan klien konstruksi, bagaimana cara supaya lebih hemat gitu-gitu, bagaimana cara supaya bisa scaling gitu ya, segala macam. Kemudian yang kedua adalah praktisi civil engineering. Jadi kebanyakan kursus di sana ya, contohnya kursus analisis struktur menggunakan SAP 2000, kemudian menggambar menggunakan AutoCAD atau SketchUp, ya kan? Kemudian yang ketiga misalnya membuat RAB yang detail. Nah itu adalah kursus-kursus yang banyak di internet tuh.
yang banyak diajarkan. Jadi yang satu dari kontraktor dari sisi bisnisnya, yang kedua praktisi civil engineeringnya. Jadi sebetulnya yang kedua ini praktisi civil engineeringnya, marketnya adalah gua, praktisi, ya, dan juga memang di bidangnya di civil engineering. Jadi karena kebanyakan dua hal tersebut yang ada di internet ya, karena kan pasti yang namanya edukasi itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau berbayar mungkin lebih urut belajarnya, kemudian lebih tertata gitu ya. Tapi kalau misalnya juga banyak konten-konten yang free kan, kayak di YouTube segala macam itu banyak juga. Nah, karena banyaknya konten di YouTube itu, jadi kan itu mungkin kalau ada orang owner ya, pemilik bangunan pengen bangun properti, itu yang dilihat sama dia, dibuka. Akhirnya si owner ini, si pemilik rumah ini malah belajar cara ngecor, malah belajar cara tulangan tuh berapa gitu kan, tebal kolom berapa dan segala macam. Padahal itu bukan yang harus dipelajari owner, itu adalah skill yang berbeda gitu loh. Jadi owner ini udahlah praktisinya kayak pemborongnya itu juga belum paham, ownernya juga dipaksa paham, tapi karena udah kebanyakan jadi bingung, jadi serba salah gitu jadi owner kan. Makanya itulah yang mendorong gue membangun Mancon.id dan bangun properti sendiri. Jadi gue fokusnya itu bukan mengedukasi owner, bukan fokusnya mengedukasi kontraktor atau praktisi. Jadi gue fokusnya adalah mengedukasi si ownernya gitu. Si ownernya udah ngerti, kalau ownernya ngerti kan nanti dia gampang, maksudnya oh ini pemborong nggak bener nih, tinggal diganti sama dia, dalam arti bisa cari yang lain kan. Oh ini gambarnya arsiteknya kayaknya nggak cocok, bisa ganti yang sesuai dengan yang cocok. Jadi 80% usaha itu ada di perencanaan ya, cara pilih arsitek, cara pilih kontraktor, cara berkontrak dengan mereka, cara bayarnya gimana dan lain sebagainya. Itu adalah yang harus owner ketahui, bukan cara desainnya gimana, kemudian cara ngecornya gimana, itu bukan urusan owner. Makanya itulah gue membangun Mancon.id dan bangun properti sendiri gitu. Jadi gue membantunya owner, bukan membantu praktisi atau kontraktor. Itulah perjalanannya ya, kenapa dari gempa Lombok itu akhirnya men-trigger gue untuk bisa bangun properti sendiri dan Mancon.id gitu ya. Jadi kepedulian gue terhadap owner itu sudah sejak lama ya, sejak tahun 2018 itu, cuman baru terwujud dengan serius ya sekarang ini. Jadi kalau misalnya lu mau belajar, lu bisa subscribe, bisa nyalain lonceng, atau kalau pengen belajar lebih lengkap lagi bisa tonton course 10 langkah membangun properti sendiri sesuai keinginan dan budget. Itu mungkin ada di deskripsi, nanti dicari aja linknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.